Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang Ramayana, yang mana pada episode sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan ketika Hanuman ataupun menteri daripada Sugriwa, yang mana Hanuman ini merupakan monyet, yang mana monyet merupakan simbolisasi daripada pikiran manusia. Mengapa perjalanan spiritual itu yang paling pertama untuk bisa ditaklukkan ataupun juga bisa dikendalikan oleh manusia, yaitu adalah pikiran. Ketika pikiran manusia tidak bisa tenang, pikiran manusia tidak bisa terkendalikan, ataupun pikiran manusia sangat kacau, maka orang tersebut pun juga tidak bisa mengalami perjalanan spiritual. Yang terpenting dalam perjalanan spiritual adalah seseorang mampu hening, seseorang mampu membuat pikirannya tidak melompat ke sana dan kemari, sebagaimana monyet yang senang untuk melompat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan monyet tidak bisa duduk dengan tenang. Maka daripada itu, ketika Rama ingin mencari Sita, dan dalam perjalanan ada seseorang ataupun ada seorang raksasa yang mengatakan bahwa engkau bisa menemukan Sita ketika engkau meminta bantuan daripada Hanuman. Apa artinya? Bahwasanya perjalanan spiritual itu tidak bisa jumping ataupun juga tidak bisa langsung bertemu dengan menghadapi Rahwana secara langsung. Akan tetapi perjalanan spiritual, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menguatkan ataupun juga mengokohkan ataupun juga membuat damai pikiran ini. Itu adalah langkah yang paling dasar ataupun kunci yang paling dasar. Hanuman merupakan pemimpin daripada monyet-monyet yang ada di kerajaan dari Sugriwa. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Hanuman menjadi kunci daripada kemenangan Rama atas Rahwana. Maka daripada itu kita juga bisa memahami kunci daripada perjalanan spiritual itu adalah pada pikiran. Spiritualitas adalah buatan pikiran. Kejahatan dan seterusnya itu adalah terjadinya pada pikiran. Maka daripada itu ketika Rama setelah bertemu dengan Hanuman, Hanuman bersama Sugriwa itu sesungguhnya berada di ashram. Karena Sugriwa diceritakan, Sugriwa diburu ataupun ingin dibunuh oleh saudaranya yaitu Subali. Subali dulu Sugriwa adalah yang memimpin kerajaan monyet di tengah hutan belantara. Kemudian akan tetapi Subali bertapa lama untuk meminta dari dewa, meminta sebuah kesaktian yang mana bahwa dia tidak akan bisa dibunuh. Dia tidak akan bisa dibunuh dengan siapapun yang melawan Subali, itu tidak akan mampu membunuh dirinya. Jadi waktu itu Subali, yaitu musuh saudara daripada Sugriwa, mengambil alih kerajaan monyet yang ada pada tengah hutan itu. Maka daripada itu ketika diambil alih, maka istri daripada Sugriwa juga diambil alih oleh Subali. Akhirnya Subali karena diburu terus oleh Sugriwa diburu terus oleh Subali, maka Sugriwa pergi ke tengah hutan dan masuk ke dalam ashram ataupun masuk ke dalam sebuah kelompok ataupun dalam sebuah lingkungan yang mana di situ Subali tidak bisa menyentuh tempat tersebut dan para tentara-tentaranya. Pelajaran apa yang bisa ditangkap dari situ? Pertama, Subali itu adalah simbolisasi daripada lust ataupun juga hawa nafsu.
Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang sangat tidak ada yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Subali mengatakan begini, wahai dewa, berikanlah aku kekuatan, siapapun yang menghadapiku, siapapun yang melawanku tidak akan mampu untuk mengalahkanku. Maka daripada itu Subali adalah simbolisasi daripada hawa nafsu, maka daripada itu Subali tidak bisa dikalahkan hawa nafsu. Nanti kita akan lihat bagaimana hawa nafsu bisa dikalahkan pada pertemuan video selanjutnya. Ketika Subali berkuasa atau hawa nafsu berkuasa, maka itu tidak bisa dikalahkan. Maka Sugriwa bersembunyi di ashram ataupun di sebuah tempat khusus yang mana tempat itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Apa maknanya? Subali adalah simbolisasi daripada yang kita sebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya tidak bisa dimatikan ataupun tidak bisa dihancurkan. Hanya bisa untuk dicegah, berkuasa. Maka daripada itu Sugriwa simbolisasi daripada jiwa yang baik atau pikiran yang baik adalah bersembunyi ataupun juga berlindung di sebuah ashram ataupun di asrama atau sebuah tempat. Asrama atau sebuah tempat ini simbolisasi daripada yang disebut dengan sangga. Sangga itu artinya perkumpulan. Sangga ataupun satsang atau perkumpulan yang berbicara tentang kebenaran atau sebuah tempat yang mana di dalamnya kondisi lingkungan sudah dipersiapkan ataupun sudah ditata sedemikian rupa sehingga hal-hal yang menyebabkan hawa nafsu berkuasa besar menjadi tidak mampu. Nah, itulah kenapa Sugriwa bersembunyi di tempat itu, bersembunyi di sangga ataupun berlindung di sangga. Ketika kita hidup di masyarakat, siapapun dari kita hidup di masyarakat, kemudian banyak berinteraksi dengan masyarakat, mau tidak mau orang tersebut akan mudah terbawa arus, akan mudah terbawa sebuah alur daripada kehidupan, terbawa arus pergaulan, terbawa arus media, terbawa arus politik dan seterusnya. Maka daripada itu untuk menjaga kita jernih, maka kita tetap butuh komunitas tertentu. Itulah simbolisasi Sugriwa mencari yang namanya sangga ataupun juga ashram daripada seorang Brahmana pada saat itu. Inilah simbolisasi hidup kita, yaitu seorang Subali pada diri kita itu adalah hawa nafsu. Seorang Sugriwa dalam diri kita itu adalah jiwa yang baik, keinginan baik, hasrat untuk baik, hasrat untuk menjadi lebih baik. Itu Sugriwa. Sugriwa secara akar kata yang saya pelajari dan diajarkan kepada saya, Sugriwa artinya seseorang yang menahan, seorang yang mampu mengontrol dirinya. Maka seseorang untuk mampu mengontrol dirinya, seseorang harus memasuki komunitas yang mana dalam komunitas itu seseorang dikondisikan untuk bagaimana mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga daripada itu Subali simbolisasi dari hawa nafsu tidak mampu masuk untuk mempengaruhi Sugriwa di dalam ashram ataupun di dalam kelompok tersebut. Ini simbolisasi daripada perjalanan Ramayana. Saya pikir ini dulu, untuk episode selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Terima kasih. Ini lagi